Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni surga. Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah merupakan anak yang istimewa di mata ayahnya. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, Rasulullah berbisik kepada Fatimah dengan mengatakan, "Aku akan diwafatkan di sakit kali ini." Hadis riwayat Abu Daud. Mendengar kabar tersebut, Fatimah langsung menangis. Lalu Rasulullah berbisik lagi kepadanya dengan mengatakan, "Fatimah adalah anggota pertama yang akan menyusul kepergian ayahnya dan menjadi penghuni surga." Maka mendengar hal tersebut, Fatimah tertawa. Dan benar saja, sekitar 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah wafat di usianya yang ke-27 tahun. Fatimah adalah anak yang paling disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan beliau pernah berkata, "Fatimah adalah bagian dari tubuhku. Barang siapa menyusahkannya, berarti dia menyusahkanku." Selain menjadi putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah juga disejajarkan dengan nama-nama wanita termulia di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik wanita seluruh alam adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asia istri Fir'aun." Hadis riwayat Muslim. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat dengan pernikahan beliau dengan Khadijah. Fatimah lahir di Ummul Qura pada hari Jumat 20 Jumadil Al-Tsani. Sebagian ulama menjelaskan filosofi di balik nama Fatimah. Secara bahasa akan memiliki arti menyapih, yang di dalam satu riwayat dijelaskan karena Allah Subhanahu wa taala menyapih Siti Fatimah dan keturunan beliau dari siksaan api neraka. Hadis riwayat Imam Muhib Tabari. Kemudian untuk nama Az-Zahra, ada ulama yang menjelaskan maknanya bahwa beliau memiliki gelar Az-Zahra karena semasa hidup beliau tidak pernah mengalami kondisi haid. Namun ada juga sebagian ulama lain yang menjelaskan kenapa Sayyidah Fatimah mendapat sebutan Az-Zahra. Hal ini karena beliau memiliki wajah yang putih dan cemerlang, atau bisa dikatakan memiliki wajah yang sangat cantik. Selain gelar Az-Zahra, Sayyidah Fatimah juga memiliki gelar atau sebutan lain yaitu Al-Batul, yang artinya terputus. Maksudnya adalah Sayyidah Fatimah sudah terputus dari dunia atau bisa dikatakan sebagai orang yang zuhud, yaitu orang yang tidak lagi membutuhkan dunia. Semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala yang beliau butuhkan. Atau dengan maksud lain yang juga diutarakan oleh sebagian ulama, karena Sayyidah Fatimah berbeda jauh dengan perempuan-perempuan waktu itu, baik dari segi kualitas dan pemahaman terhadap agama. Hal ini tak ayal karena beliau adalah perempuan yang pandai dan aktif untuk berusaha memahami kajian agama. Pada masa itu, Sayyidah Fatimah menikah dengan salah satu sahabat utama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pernikahan antara keduanya dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah merasakan sedih yang sangat mendalam. Bahkan dia juga merasa bahwa hari-harinya di dunia hanya tinggal sebentar. Sebelum wafatnya Sayyidah Fatimah, ia menderita sakit yang cukup keras. Sakit yang dideritanya semakin parah, sehingga ia mengadu kepada Asma binti Amis selaku pelayannya tentang sakit yang menjangkiti tubuh Sayyidah Fatimah dengan mengatakan, "Dapatkah engkau menutupiku dengan sesuatu?" Kemudian juga Fatimah menambahkan, "Aku melihat orang-orang Habsyi itu selalu membuat tempat tidur bagi para wanita dan menutupinya dengan keranda." Kemudian
Asma menyuruh seseorang untuk membuatkan keranda yang diminta tersebut. Ketika Asma menoleh, Sayyidah Fatimah berkata, "Wahai Asma, siapkan air untuk mandi." Setelah mendengar perintah itu, Asma benar-benar menyiapkan air untuk mandi. Kemudian Sayyidah Fatimah berkata lagi, "Wahai Asma, ambilkanlah pakaian baruku." Setelah pakaian itu diberikan, Sayyidah Fatimah berkata lagi, "Wahai Asma, aku akan dipanggil setelah ini, dan aku sudah mandi, maka jangan sampai ada seorang pun yang membuka bahuku." Tak lama dari itu, Sayyidah Fatimah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya bertepatan pada hari Selasa bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Umat Islam berbondong-bondong ke Masjid Nabawi untuk menyolatkan jenazah Fatimah. Saat itu, pemimpin sholat diimami oleh suaminya sendiri, yaitu Sayyidina Ali. Sholat jenazah dilaksanakan lebih dari 1 kali, karena saking banyaknya umat Islam yang ingin memberikan penghormatan kepada putri Rasulullah tersebut. Sholat jenazah pada gelombang kedua diimami oleh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Jenazah Sayyidah Fatimah kemudian dibawa ke pemakaman Baqi untuk disemayamkan di sana. Lokasinya tepat bersebelahan dengan saudaranya, yaitu Zainab radhiyallahu anha, Ruqayyah radhiyallahu anha, dan Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Ketika menuju pemakaman Baqi, jenazah Sayyidah Fatimah diusung oleh 4 orang-orang soleh. Yang pertama, suaminya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain. Dan yang terakhir yaitu sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Maka ketika jenazah Sayyidah Fatimah sudah tiba di samping liang kubur dan sudah siap untuk dikebumikan, sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari langsung berkata kepada liang kubur yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Sayyidah Fatimah. Abu Dzar berkata, "Wahai lubang kubur, apakah engkau tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Dzar pun melanjutkan perkataannya, "Ini adalah jenazah Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain." Tak lama dari perkataan Abu Dzar tersebut, orang-orang yang mengantarkan jenazah Sayyidah Fatimah langsung mendengar suara yang berasal dari lubang kubur tersebut. Suara itu mengatakan, "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh, maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Sahabat beriman, hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa ini bahwa yang akan menyelamatkan kita di alam kubur dan di akhirat kelak bukanlah karena faktor keturunan, melainkan karena amal soleh. Jangankan kita yang hanya manusia biasa yang dari keturunan biasa-biasa saja, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati prosedur yang telah ditetapkan. Kisah ini kian menegaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya ialah mereka yang paling bertakwa. Artinya, standar kemuliaan ditentukan oleh kualitas pribadi dalam hal ketakwaan, bukan oleh nasab atau kekayaan. Soal keadilan ini pun berlaku bagi semua. Rasulullah menolak diskriminasi dengan alasan strata sosial dan ekonomi, atau bahkan faktor keturunan. Tak heran saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati para sahabatnya yang merasa canggung untuk menghukum seorang wanita pencuri yang berasal dari kaum bangsawan. Mereka gelisah karena dalam kesadaran kolektif penduduk Arab kala itu, bangsawan adalah simbol kehormatan suku. Aib bangsawan adalah aib masyarakat Quraisy secara umum. Akibat suasana yang serba bingung tersebut, mereka pun ragu-ragu ketika hendak melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hati mereka terbesit keinginan si bangsawan pencuri mendapatkan dispensasi hukuman atas tindakan pencurian yang telah dilakukannya itu.
Hingga pada akhirnya, masyarakat Quraisy meminta bantuan kepada Usamah bin Zaid yang dikenal sangat dekat dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usamah merupakan putra Zaid bin Harithah, budak yang dimerdekakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi pelayan setia beliau. Usamah pun kemudian mengantarkan wanita bangsawan itu menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti paham dengan gelagat Usamah, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa wajah Rasulullah saat itu memerah dan berujar, "Kamu mau meminta keringanan hukuman Allah?" Usamah menyesali tindakannya dengan menjawab, "Wahai Rasulullah, mintakanlah ampunan atas dosaku." Dan setelah kejadian itu, sore harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berpidato di depan halayak ramai dengan berseru, "Sungguh orang-orang sebelum kalian hancur lantaran apabila ada bangsawan mencuri dibiarkan, sementara ada kaum lemah mencuri dihukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Wallahu a'lam bishawab." Sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta nantikan video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.